Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12. Untuk pelajaran hari ini, pagi hari ini, yaitu mapel sejarah Indonesia dengan materi menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin lahir sebagai jawaban atas ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal. Konsep demokrasi ini itu sudah digulirkan, yaitu sejak tahun 1957 dengan latar belakang yang pertama. Kalau kita dilihat dari segi keamanan, itu banyak sekali gerakan-gerakan separatis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat dari segi ekonomi, banyak program-program yang tersendat. Kemudian yang ketiga, dari segi politik, konstituante gagal menyusun undang-undang yang baru. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, latar belakangnya adalah lahirnya dekret presiden. Nah, dekret presiden 5 Juli 1959 menjadi cikal bakal lahirnya sistem ini. Nah, apa itu isi dekret presiden 5 Juli 1959? Isi itu yaitu membubarkan, yang pertama membubarkan konstituante, kemudian kembalinya ke Undang-Undang 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Sementara 1950. Pembentukan MPRS dan DPAS. Peta kekuatan politik pasca dekret presiden, di mana tahun 1960 sampai dengan 1965 itu terpusat pada tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. Pro dan kontra lahir salah satunya dari Muhammad Hatta, wakil presiden yang tidak setuju dengan pemberlakuan demokrasi terpimpin ini. Nah, sebagai bentuk penolakannya, yaitu Muhammad Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden, di mana dwi tunggal penolakannya yaitu bedanya dengan demokrasi liberal kedaulatan rakyat itu dipegang sepenuhnya oleh DPR. Nah, sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaannya berada di tangan presiden. Munculnya PKI ini menjadikan politik di periode ini sangat menarik. Dengan masuknya PKI dalam pemerintah, muncul konsepsi negara, yakni nasakom, nasionalisme, agama, komunis, kebijakan haluan negara, manipolitik, manipolpusdek, undang-undang 1945. Manifesto politik. Nah, manifesto politik itu sama dengan sosialisasi Indonesia demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, kepribadian terpimpin. Kebijakan luar negeri Indonesia. Nah, di sini kebijakan luar negeri Indonesia munculnya istilah Old Devo.
Nah, OLDEFO itu panjangan dari Old Established Forces, itu negara kapitalis yang cenderung kolonialis. Kemudian NEVO itu New American Forces, itu negara anti kolonialisme dan imperialisme. Politik mercusuar. Nah, ini ada yang namanya politik mercusuar. Politik mercusuar itu dalam materi di sini yaitu pengadaan proyek-proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara terkemuka. GPK itu diresmikan pada tanggal 21 Juli 1962. Terus ada patung selamat datang tahun 1961. Terus ada lagi Hotel Indonesia diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1962. Poros Jakarta Peking yaitu RRC. Nah, itu adalah politik mercusuar, pengadaan proyek-proyeknya. Nah, terus ada lagi yang namanya Propen. Nah, Propen, terus ada Peking, terus ada Hanoi, terus ada Pyongyang, kemudian Jakarta adalah sebagai porosnya. Nah, sebagai poros negara-negara anti kolonialisme dan imperialisme, peristiwa penting pada masa demokrasi terpimpin ini adalah yang pertama upaya pembelajaran Irian Barat. Terus konferensi dengan Malaysia, G30 SPKI. Terus ada pembebasan Irian Barat. Nah, di sini pembebasan Irian Barat yang pertama ada 3 yang ditempuh, yaitu jalur diplomasi, yakni dengan perundingan bilateral 1954, dukungan di KAA. Konfrontasi ekonomi dengan negara memblokir jenirohan Belanda di Indonesia, yaitu nasionalisasi perusahaan Belanda, mengalihkan pemasaran ekonomi ke Jerman. Itu yang kedua, pembebasan Irian Barat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah konfrontasi militer, membentuk komando yang disebut dengan Trikora 19 Desember 1961. Nah, Trikora adalah isinya itu menggagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Kemudian yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Terus yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air. Kemudian pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962 tentang pembentukan Komando Mandala di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto. Komodor Yosudarso dan Kapten Wiratno gugur di Laut Aru. Terus pada tanggal 1 Mei 1963, perjanjian New York, PEPERA, itu penentuan pendapat rakyat. 19 November 1969, PBB menerima hasil PEPERA Irian Barat bagian NKRI. Konfrontasi terhadap Malaysia. Nah, di sini ada yang namanya konfrontasi terhadap Malaysia. Di antaranya adalah
ada munculnya keinginan membentuk federasi Malaysia. Terus Filipina menganggap bahwa Sabah itu milik Sultan Sulu. Nah, kemudian Indonesia dan Filipina itu menentang rencana tersebut. Lalu pembentukan federasi Malaysia menurut Soekarno adalah proyek neokolonialisme Inggris. Kemudian upaya penyelesaiannya bahwa konferensi Mapilindo, yaitu Malaysia, Filipina, Indonesia pada tanggal 13 Juli 1963. Kemudian yang selanjutnya permasalahan di bawah ke PBB, yaitu Lawrence Michael Moore ini ditugaskan untuk menyelidiki permasalahan pada tanggal 14 September 1963. Federasi Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963 ketika penyelidikan masalah tersebut belum selesai. Hubungan kedua negara semakin memanas. Kemudian pada tanggal 3 Mei 1964, hari lahir Dwi Komando Rakyat. Di tengah situasi masalah Malaysia ini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kemudian pada tanggal 7 Januari 1965 maka Dewan Keamanan PBB itu menjadi anggota yang tidak tetap. Kemudian Indonesia keluar dari PBB. Pemotongan nilai mata uang yang nominalnya Rp500 dan Rp1000 turun menjadi 10%-nya saja. Nah, ekonomi pada masa demokrasi terpimpin itu pada tahun 1965 ekonomi Indonesia semakin semrawut dengan berbagai kenaikan harga. Hal ini kemudian mendorong mahasiswa untuk menyerukan aksi Tritura. Itulah materi pada pagi hari ini tentang demokrasi, menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kiranya untuk pelajaran hari ini tentang materi tersebut sudah selesai. Kita lanjut untuk materi yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.